Allahumma wa sallim ala. Kita kasih waktu beliau sama ya, 40 menit semuanya. Oh, 15 menit juga boleh. Silakan Pak Kolonel. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, para senior, kemudian pimpinan Jatman ya, betul ya, Jatman ya. Saya tahunya Jatman. Kalau saya panjangkan agak-agak panjang singkatannya, jadi saya mohon maaf, jadi saya cukup bilang Jatman. Gak apa-apa ya Pak ya? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dari Kementerian Pertahanan di Jakarta. Suara saya terdengar di belakang? Jelas ya? Kalau tidak jelas kan tidak bermanfaat juga kan, kalau tidak kedengaran kan? Ya. Saya pangkat kolonel ya. Saya berdinas di Kementerian Pertahanan di Jakarta. Kantor saya di depannya Monas. Mungkin ada yang pernah ke Monas ya, atau lewat. Itu kantor saya. Pimpinan saya Pak Prabowo. Saya tidak kampanye ya, enggak. Saya kebetulan pimpinan saya, ya kan? Wajar saya sampaikan karena pimpinan saya. Ya, pimpinan saya Pak Prabowo, kemudian jabatan saya Kasubdit mengurusi bela negara untuk ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM di seluruh Indonesia untuk bela negara. Ya. Ini slide saya, mudah-mudahan bisa terlihat dan bisa terbaca. Ya. Saya ketemu Jatman ini pertama kali, tapi sudah beberapa kali kegiatan di Pekalongan. Teman saya yang hadir bergantian. Ya. Sekali lagi kami berterima kasih, kami diundang atas nama Jatman untuk kegiatan bela negara. Kalau bisa Jatman ini perlu MOU dengan Kementerian Pertahanan. Ya, perlu, sehingga setiap ada kegiatan Jatman, apakah dia pelantikan atau kegiatan lain, bisa melibatkan bela negara. Apakah dia modelnya sosialisasi seperti ini atau diklat pendidikan latihan, boleh ya. Ini biodata saya ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Lanjut Mas, lanjut ya. Cap diputar ya. Ini saya kasih video tentang bela negara. Oke, lanjut Mas, diputar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Ini menerima materi seperti ini tidak boleh terlalu tegang. Nanti pasti ngantuk. Ya, nyantai menerimanya. Ya. Kalau seumpama capek berdiri. Ya. Mas kembali dulu Mas. Kembali. Nah ini ada video Bapak Presiden. Coba diputar. Bisa diputar nggak Bapak? Nah ya. Kita dengarkan sama-sama. Tapi suaranya tidak keluar. Terhadap keluar. bangsa keluar dan negara ya. kita sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik namun juga ancaman non fisik, mulai dari ancaman ideologi,
politik, ekonomi, sampai sosial budaya. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas sore hari ini kita akan membahas pemantapan program bela negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional. Saya mengingatkan kembali, bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Cukup Bapak, cukup Bapak, dimanapun cukup. kita berada, apapun. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bela negara ini wajib ada di undang-undang. Apalagi Bapak Presiden sudah menyampaikan bela negara tanggung jawab kita semua, ya, tidak terkecuali. Sehingga ini menjadi program pemerintah di dalam bagaimana memberikan pemahaman, pengetahuan tentang bela negara di seluruh warga negara. Lanjut Pak. Ya. Kemudian berikutnya adalah, Pak Moderator jangan saya ditinggal, saya sendiri jangan ditinggal. Oke, kemudian berikutnya ya, bahwa bela negara ini dia program prioritas pemerintah. Di dalamnya ada revolusi mental. Di situ di dalam bagaimana bela negara, perilaku, sikap, tingkah laku terhadap warga negara di dalam berbangsa bernegara. Ini. Jadi acuannya bela negara sangat kuat. Ya, ini ada di RPJM. Ya, oke lanjut Bapak. Lanjut. Kemudian berikutnya, kita selaku warga negara, saya, Bapak sekalian yang hadir, senior saya, bahwa ada 3 hal pokok mendasar selaku warga negara yang kita jalani bersama-sama. Yang pertama, apa yang harus dibela oleh negara terhadap kita? Kita harus bagaimana menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Itu yang harus kita jaga. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus bela negara? Ya kita selaku makhluk hidup, kan mau hidup, mau tetap hidup harus menjaga diri. Ya. Kemudian siapa yang membela negara? Seluruh warga negara termasuk jatman. Bukan TNI seperti Pak Amir ini, kita semua yang menjaga negara. Kalau terjadi ancaman dari luar, ya. Lanjut Pak Moderator, lanjut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, negara kita ini diperjuangkan oleh para penduduk kita sehingga bisa berdiri seperti ini. Sehingga selaku warga negara kita nggak bisa lupakan namanya sejarah. Adanya bangsa Indonesia karena adanya sejarah. Para pendahulu kita telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Nyawa taruhannya, harta benda ditinggal, keluarga ditinggal demi untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, kita selaku warga negara tidak bisa melupakan sejarah. Oke lanjut. Ini banyak peristiwa sejarah, banyak peristiwa yang pernah kita lalui. Ada di Jawa Timur, di mana, di Jakarta, banyak sejarah. Ya. Sehingga kita selaku penerus bangsa, kita harus menjaganya dengan baik. Bangsa kita ini jangan sampai malah kita yang saling beradu, tidak ada gunanya Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Tapi saya percaya Jatman insya Allah jauh dari seperti itu. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ini sampel ya. Bahwa para penduduk kita harta benda ditinggal, nyawa untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi dari dulu itu sudah ikut bela negara.
tanpa dikomandoi seperti saat ini. Dulu belum ada regulasi, belum ada acuannya, belum ada dasarnya. Dia sudah melakukan bela negara untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah ini Bapak Presiden kita pernah menyampaikan, Soekarno, nih, perjuanganku lebih mudah jika melawan penjajah, tapi perjuanganku lebih sulit jika melawan bangsaku sendiri. Inilah yang terjadi saat ini. Bisa kita lihat di media sosial. Bagaimana di dalam media sosial banyak gejolak, banyak persoalan, sehingga kita tidak bisa tahu yang mana lawan, yang mana teman, yang mana saudara. Begitu majunya teknologi. Tapi ini pesan beliau sangat berguna bagi bangsa kita. Lanjut, moderator, operator. Waktu masih berapa? Wih, ini waktunya sisa 5 menit. Oke, kemudian berikutnya saya munculkan kondisi bangsa kita. Penduduk Indonesia 270 juta lebih. Suku, agama, budaya begitu banyaknya beragam. Sehingga kita selaku warga negara, mari kita jaga toleransi keberagaman. Ada 6 agama diakui oleh pemerintah. Sehingga kita mari toleransi. Sehingga kita rukun di dalam bernegara. Jangan kita musuhi dengan agama lain, karena sudah diakui di pemerintah. Itu di dalam begitu beragamnya warga negara kita. Lanjut Bapak. Kemudian berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Ini ada di undang-undang, diatur. Sehingga keberagaman ini, keberagaman suku budaya, kita harus jaga bersama Bapak Ibu yang kami hormati. Kita harus timbulkan rasa bela negara kita. Toleransi, keberagaman, perbedaan itu menjadi persatuan di antara kita semuanya Bapak Ibu yang kami hormati. Itulah wujud bela negara. Lanjut, karena waktunya sedikit lagi. Lanjut Bapak. Ini kekayaan alam, begitu juga besarnya kita, tinggal bagaimana kita mengamankan kekayaan kita. Karena untuk kemakmuran bangsa Indonesia itu sesuai di dalam Undang-Undang Pasal 33. Oke. Lanjut. Teknologi. Karena majunya nanti tambah dikit ya. Karena majunya teknologi Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus waspada menggunakan teknologi ini, termasuk menggunakan handphone. Karena ada undang-undang IT, ada undang-undang nomor 19 mengatur kita di dalam menggunakan media sosial. Jika kita mengirim berita-berita bohong, berita senonoh, bisa diancam pidana sesuai aturan ini. Karena teknologi begitu majunya, semua orang hampir menggunakan handphone. Iya. Mungkin orang kalau handphonenya ketinggalan mungkin lebih mementingkan handphone daripada yang lain, karena begitu pentingnya handphone. Ya. Tetapi kita harus juga menggunakan dengan baik, menggunakan untuk beribadah. Hal-hal yang tidak penting tidak perlu kita respon, cukup kita dibuang saja, ditinggal saja. Sehingga kalau kita mengirim berita tidak benar, Bapak berdosa, akibatnya juga bisa berakibat dengan hukum. Ya, ini kemajuan teknologi. Lanjut. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa media sosial, pengguna media sosial sekian ratus juta. Tetapi ada undang-undang yang menunggu Bapak-bapak jika melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Gunakan jari Bapak dengan baik, gunakan jari Bapak menggunakan handphone untuk beribadah. Setuju Bapak? Terima kasih. Lanjut. Ini akibatnya kemarin pernah terjadi hoax. Berita bohong dapat dipenjara. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah sekarang ini ada ancaman
Namanya proxy war. Mungkin Bapak pernah dengar. Ancaman ini kita, negara kita ini banyak digunakan di dalam media sosial. Ancaman ini ada orang jahat hanya kerjanya membenturkan orang. Ada juga orang kerjanya dibayar untuk merusak orang melalui teknologi tadi itu. Namanya proxy war. Berbagai cara yang dilakukan. Ya. Sehingga kita, Bapak Ibu yang kami hormati, warga Jatman, harus kita pintar memilah dalam menggunakan media sosial. Jangan semuanya ditanggapi. Yang kira-kira tidak, tinggalkan. Ya. Gunakan media sosial untuk ibadah. Oke, lanjut. Apa yang perlu kita dilakukan? Apa yang harus kita lakukan dengan begitu majunya teknologi, begitu beragamnya? Coba kita lihat. Mindset kita, kegiatan kita yang bernilai positif, baik di keluarga, lingkungan, di masyarakat, mari kita gunakan dengan baik. Wujud bela negara, wujud yang baik. Hal-hal tidak bernilai tinggal. Ya. Karena tidak ada dampaknya bagi kita. Ya, gunakan bela negara. Bela negara adalah hal-hal yang positif yang berdampak nilainya untuk masyarakat. Lanjut, Bapak. Kemudian berikutnya adalah sistem pertahanan negara. Kenapa perlu saya sampaikan Bapak ini sistem pertahanan negara? Kalau terjadi perang dengan negara tetangga, sistem pertahanan kita, terima kasih, seluruh warga negara terlibat, bukan hanya tentara terlibat kalau ada perang dengan luar negeri. Ya. Sekarang ada, pernah dengar penerimaan komponen cadangan, tentara cadangan, mungkin pernah dengar. Ya. Itu pemerintah menerima, membuat metode, karena TNI tidak banyak, hanya 500.000 tentara di seluruh Indonesia, sehingga dibentuklah tentara cadangan. Ya. Tentara cadangan ada penerimaan tahun depan, ada di Jakarta, ada di Ambon, ada di Papua, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Aceh. Penerimaan tentara cadangan tahun depan. Ya. Itu pendidikannya 3 bulan. Nanti dibiayai selama pendidikan. Ya. Tidak dipaksa. Yang mau saja mendaftar. Ya. Nanti jika ada yang berminat Jatman silahkan mendaftar. Tidak dipaksa, yang penting persyaratannya 18 tahun sampai 35 tahun. Itu komponen cadangan. Ya. Lanjut. Waktunya sudah habis, tapi saya nambah sedikit ya. Oke. Kita selaku warga negara, ada 4 yang harus kita selaku warga negara untuk usaha bela negara. Yang pertama, daftar masuk Komcat. Yang kedua, daftar TNI. Yang ketiga, melakukan sesuai profesi Bapak masing-masing. Mungkin kalau Ustadz, Kiai, dia memberikan pencerahan dengan baik seperti ini. Kemudian pembinaan kesadaran bela negara. Nanti mahasiswa SMA, SMP sudah diberikan materi bela negara di dalam sekolah itu. Ya, itu sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga materi bela negara nanti sudah tercangkup di dalam setiap sekolah-sekolah. Ya, tinggal bagaimana gurunya memberikan materi itu. Ya, lanjut. Lanjut, Bapak. Bela negara bukan hanya di Indonesia saja. Bela negara juga di luar negeri. Ya, ada di Amerika, Tiongkok, Korea, Cina. Tinggal metodenya berbeda-beda yang harus dilakukan. Ya, lanjut, Bapak. Kemudian berikutnya, Bapak yang kami hormati, ini regulasinya bela negara. Aturannya sudah lengkap. Ada undang-undang, ada perpres, ada permen. Jadi kalau kita mau bergiat bela negara, aturan mainnya sudah lengkap. Ya, dasarnya sudah lengkap. Nanti Jatman kalau mau diklat bela negara, mau ikut sosialisasi, boleh. Ini ada aturan mainnya. Lanjut, Bapak. Kemudian berikutnya
Apa itu bela negara? Bagaimana implementasi? 5 lembar lagi. 5 lembar lagi. Lanjut. Ini pengertian bela negara. Tekad, sikap, perilaku dan tindakan warga negara baik perorangan maupun kelompok di dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa yang dijiwai kecintanya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa bernegara. Itu pengertian bela negara. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk bela negara. Bapak hadir sini itu sudah bela negara. Mendengarkan itu sudah wujud bela negara. Ya. Oke, lanjut. Lanjut Bapak. Di dalam bela negara itu ada 5 nilai yang kita sampaikan, yang kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai idol negara, yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Itu nilai-nilai yang ada di dalam bela negara. Lanjut Bapak. Yang pertama, cinta tanah air. Jika kita mencintai bangsa Indonesia, mencintai tanah air kita, banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya, bangga dengan budaya. Kemudian bangga dengan produk lokal. Itu bukti kita mencintai bangsa Indonesia. Ya. Pahami sejarah. Ya. Mana ada bangsa Indonesia kalau tidak ada sejarah? Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, nilai yang kedua, sadar berbangsa bernegara. Ikut pemilu. Kalau tidak ikut pemilu itu bukan bela negara. Ikut pemilu itu wujud bela negara. Tetapi dalam rangka pemilu yang akan datang, silahkan bapak-bapak ibu menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jangan tidak ikut mencoblos. Kalau tidak ikut mencoblos, bapak tidak bisa menentukan arah ke depan bangsa Indonesia. Suaranya bapak itu sangat bermanfaat. Ya. Kemudian mentaati peraturan. Wujud bela negara, lampu merah kita berhenti dong. Naik motor pakai helm dong. Taati peraturan, itu wujud bela negara. Masih banyak yang lain bisa kita lakukan untuk aktualisasi sadar berbangsa bernegara. Yang ketiga, lanjut. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dasar negara kita, lambang negara kita adalah Pancasila. Ini satu-satunya lambang negara di dunia yang menghargai toleransi berapa agama. Begitu bagusnya dasar negara kita. Tidak ada lagi Pancasila mau diganti. Ini sudah harga mati bagi warga negara. Sudah mulai proses panjang. Ya. Sekali lagi, dasar negara kita adalah Pancasila. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah mufakat, menjaga persatuan, toleransi, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lanjut. Yang keempat, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ini nilai dasar yang keempat. Wujudkan nilai dasar rela berkorban terhadap diri kita. Ada keluarga yang sakit bisa kita bantu. Ada bencana kita bisa terlibat. Bagaimana kita menimbulkan rasa empati kita di dalam kegiatan sosial, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa tidak ada, dia merasa sendiri terus. Jangan. Kita harus munculkan empati terhadap lingkungan kita, masyarakat kita. Lanjut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, 5 nilai dasar bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi kalau kita mau bela negara, dia harus memiliki kemampuan. Bagaimana mau bela negara kalau sakit? Sehingga harus kita menjaga kesehatan.
ya kan, olahraga, kemudian terampil menolong, itu semua wujud memiliki kemampuan awal bela negara. Inilah 5 nilai yang kami sampaikan di dalam kegiatan bela negara di seluruh Indonesia. Ada 2 metode, ada metode pertemuan seperti ini, ada metode diklat selama 3 hari, 5 hari, 7 hari, ada 10 hari. Kalau kita mau pendidikan dan latihan. Lanjut, ini yang terakhir, harapan saya Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kegiatan ini paling tidak diri saya sendiri, keluarga, teman, saudara, bahwa kita aktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju Pak? Oke. Kemudian Bapak, yang berikutnya adalah mewujudkan bela negara ini, mungkin Jatman harus juga bergiat jika ada kegiatan, apakah model diklat atau model, intinya terlebih dulu mungkin diadakan dulu MOU ya. Mungkin gitu Bapak Ibu yang kami hormati. Jika ada penyampaian saya tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Jika ada yang mau ikut kegiatan bela negara, nanti hubungi beliau, saya siap membantu Bapak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi